Hampir semua orang pernah berbohong dengan tujuan yang bisa dibilang berbeda-beda. Mulai dari untuk melindungi diri, mendapatkan perhatian, atau malah menghindari hukuman. Sayangnya nih, ada juga orang yang malah terbiasa melakukan kebohongan secara berulang hingga mulai mengarah pada kecenderungan gangguan patologis seperti sindrom mitomania. Secara lebih spesifik, sindrom mitomania adalah kondisi di mana seseorang ketagihan berbohong dalam jangka waktu yang lama. Kalau tanda-tanda ini mulai terlihat, artinya kamu sudah terkena sindrom mitomania. Makanya harus segera ditangani. 5 tanda kamu kena sindrom mitomania, bikin ketagihan berbohong. 1. Cenderung berbohong dalam berbagai situasi. Saat memiliki tanda mitomania, biasanya kamu akan cenderung berbohong dalam berbagai situasi nih. Kamu pun jadi terus berbohong meskipun tidak dalam kondisi terdesak ataupun terancam. Hal ini terjadi karena berbohong sudah seperti perilaku yang otomatis muncul dalam keseharian kamu. Tanpa disadari, kamu tetap akan berbohong di setiap situasi meski sebenarnya perilaku ini tidak dibutuhkan. Ibarat mesin yang sudah disetel nih, berbohong merupakan pengaturan awal sistem berpikirmu di bawah alam sadar hingga terasa sulit diubah, dikendalikan, apalagi dicegah. 2. Gak punya motif yang jelas untuk berbohong. Parahnya lagi, kebohongan yang kamu lakukan tidak memiliki motif khusus yang jelas. Kamu hanya merasa butuh dan ingin berbohong tanpa perlu adanya alasan logis yang melatar belakanginya. Ibarat sudah terlanjur jadi kebiasaan, ada perasaan mengganjal saat gak bohong. Nah, kondisi ini juga yang jadi pembeda yang cukup jelas antara seorang pembohong situasional dengan penderita sindrom mitomania. Berbohong adalah kebutuhan yang ingin dipenuhi setiap saat dan gak harus ada tujuan khusus di balik perilaku tersebut. 3. Menggabungkan fakta dan hayalan dalam cerita yang disampaikan. Tanda khas kalau kamu menderita sindrom mitomania terdeteksi dari konteks cerita yang disampaikan nih. Ada kecenderungan menggabungkan fakta dan hayalan dalam cerita bohongmu tadi. Meski ada unsur fakta, tapi keseluruhan isi cerita tetap berujung pada kebohongan. Kamu juga gak segan untuk menambahkan drama di dalamnya. Bahkan bisa dibilang keseluruhan cerita bohong tersebut sukses kamu kemas dengan dramatis, pelik, dan sangat detail. Dari sisi penyampaian pun kamu terlihat sangat meyakinkan hingga orang jadi mudah terhasut untuk percaya. 4. Ada kecenderungan menikmati perilaku berbohong. Sayangnya kamu pun mulai menikmati perilaku berbohong yang sudah jadi kebiasaan dan kebutuhanmu tersebut. Hal ini dikarenakan respon positif yang kamu dapat dari orang lain saat mendengar cerita bohongmu seperti bentuk perhatian, antusiasme, dan bahkan pujian. Respon inilah yang terkadang ikut memberi dampak pada rasa enggan untuk berubah dan juga meninggalkan semua kebiasaan berbohongmu. Kamu seolah terjebak dalam kesenangan semu dari atensi orang. Bahkan saat ketahuan sekalipun, kamu bisa merebut simpati mereka dengan drama sakit karena kesulitan berhenti berbohong. 5. Sayangnya, kamu pun percaya dengan kebohonganmu sendiri. Satu hal yang membuat penderita sindrom mitomania merasa kesulitan sembuh adalah pikiran mereka sendiri. Mereka sadar sudah berbohong dan tahu kalau hal itu salah, tapi anehnya kamu tetap terseret dan ikut percaya dengan kebohongan tersebut seperti orang lain. Kondisi ini makin memperparah drama kebohongan yang kamu sampaikan, karena bagimu semua juga terdengar benar dan nyata. Kamu pun makin bersemangat menambah durasi dan variasi cerita bohong yang kamu karang di hadapan semua orang. Melihat dari kelima tanda tadi, seharusnya kita semua bisa jadi lebih waspada nih dengan gejala sindrom mitomania ya. Jika ada indikasi sekecil apapun, segera lakukan langkah pencegahan demi penanganan sedini mungkin. Buatlah mindset dalam pikiranmu bahwa sejatinya berbohong bukanlah hal yang baik, entah apapun itu motifnya. Tetap aja itu salah dan gak bener ya. Nah, lebih baik lagi kita selalu jujur meskipun itu menyakitkan buat orang lain. Lebih baik kita jujur daripada menambah masalah baru di kemudian hari. Eits, tapi ingat ya, tetap harus dibungkus dengan redaksi kata yang tepat biar kejujuranmu itu selalu dihargai dan juga gak nyakitin siapapun. Gimana nih menurut Sobat Mahasiswa Teladan? Sepakat sama Mimin? Tulis di kolom komentar ya. Mimin cantik, pamit dulu. Bye-bye.